Kami mengasihi-Mu Yesus. We love you Lord. We love you our Savior Jesus. Suatu kami menyembah-Mu, kami melihat keindahan hadirat-Mu dan terpesona akan pribadi-Mu, dan tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan yang sebentar lagi disampaikan. Kami mau menelusuri kebaikan, pekerjaan, perbuatan tangan Tuhan lewat semua yang tercatat di Alkitab. Berikan kami telinga seorang murid, berikan kami mata juga bisa melihat walaupun kejadian itu ribuan dan dulu banget, ribu-ribuan tahun yang lalu. Tapi ajak mata kami Tuhan, mata rohani kami untuk melihat betapa dahsyatnya, betapa besarnya Tuhan di dalam penggenapan janjinya di dalam hidup setiap kita. Dan bagaimana Tuhan juga dahsyat memakai setiap kita di dalam pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jemaat Tuhan, siapkan hatimu menjadi tanah hati yang baik, ditaburi firman Tuhan yang akan berbuah berkali-kali lipat. Urapi juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang antusias mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Para penyembah Tuhan berikan tepuk tangan yang paling meriah dong. Sebelum duduk bilang sama temannya, engkaulah penyembah. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bawa salam dari Army of God Tangerang minggu lalu. Kak Mek melayani di sana, teen, youth, dan kemudian on point. Saya senang sekali karena Army of God walaupun lokasinya berbeda, tapi mereka berapi-api dan melihat pertumbuhan yang begitu signifikan. Sampainya saya di sini, saya nggak boleh lupa kalau mereka juga menyampaikan salam kepada jemaat di Surabaya. Kalau Anda terima salam dari Army of God Tangerang, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Saya juga minta dukungan doanya karena besar arti dukungan doa jemaat yang menyertai minggu depan Kak Mek akan melayani di Army of God yang kali ini di Jakarta Barat di CP gitu ya. Walaupun nggak ikut bersama, tapi saya percaya the whole Army of God di sini berdoa, mendukung, maka kita juga berperang di medan yang sama. Kita akan sama-sama melihat anak-anak muda di sana dimenangkan. Amin. Haleluya. Dan sepanjang bulan Agustus ini, nanti pulang minggu depan dari pelayanan di AUG Jakarta, saya akan melanjutkan khotbah saya di minggu ketiga, di mana minggu ini dimulai pengajaran, seri pengajaran kitab Nehemia, ya, seri pengajaran kitab Nehemia. Tadi di ibadatin saya mengajarkan pasal yang 1, daya tahan iman, doa membangun daya tahan iman. Dan kemudian di ibadah yang sekarang ini bersama dengan teman-teman yang youth, saya lanjut di pasal yang kedua, yaitu melangkah setelah berdoa. Siap-siap ya, nanti 2 minggu dari sini Kak Mek akan berkhotbah lagi. Kalian persiapkan untuk membaca Nehemia pasal yang keempat dan Nehemia pasal yang ke-6. Walaupun kalian beribadah di ibadah youth, tapi saya mendorong untuk kalian bisa ikuti rangkaian dari seri pengajaran kitab Nehemia ini. Bukan karena khotbah saya bagus, tapi saya mendapatkan banyak pewahyuan. Terutama untuk memperlengkapi setiap kita dipakai Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang berpengaruh dan membawa dampak seperti Nehemia. Saya kagum sekali bagaimana seorang Nehemia, dia ini hidup di pembuangan. Ya, kalau namanya pembuangan, dia bukan mayoritas di sana. Dia adalah minoritas. Tapi dia dipercaya menjadi juru minum, ada di posisi yang penting di istana. Kemudian dia harus menyelesaikan sebuah tugas yang ada di isi hatinya Tuhan. Tuhan mau pakai dia. Saudara, tahukah Anda, in any great work, God is doing the great work through somebody. Dalam pekerjaan yang besar yang Tuhan mau selesaikan, Tuhan lakukan pekerjaan besar di dalam diri seseorang untuk menyelesaikan tugas itu. Tuhan mau berpartner bersama dengan kita. Tuhan mau mempersiapkan kita.
Dan Tuhan sudah mempersiapkan Nehemia. Tuhan sudah memikirkannya jauh-jauh. Dan luar biasanya kita akan pelajari bagaimana Nehemia ini bisa berbicara kepada raja. Dia juga bisa berbicara dengan orang-orang yang dalam kesukaran, dalam masalah. Dia bisa berbicara dengan semua kalangan dan didengar pula. Itu yang menarik ya. Kalau berbicara semua orang bisa. Tapi berbicara dan didengar. Nah kita pelajari dari kitab Nehemia ini. Dan Nehemia dia menyelesaikan masalah yang sudah tergeletak 100 tahun lamanya. Anda bisa bayangkan betapa sulitnya kalau ada satu masalah yang sudah tergeletak 100 tahun. Masalah itu sudah diterima pastinya dan sudah tidak dianggap masalah. Tapi itu adalah masalah. Dan Nehemia mau menyelesaikannya. Dan sampai pada akhirnya dia menyelesaikannya. Untuk itulah saya ingin Anda mendengarkan pengajaran dari kitab Nehemia ini. Saya ajar pasal 1, 2, lanjut nanti minggu ketiga. Ajak saudara, teman-teman Anda supaya semakin banyak yang diperlengkapi, semakin banyak nanti yang kalau berbicara bisa bawa dampak dan pengaruh yang baik kepada sekeliling. Ya, kita ikuti sama-sama yang hari ini dan di ibadah yang youth, saya akan khotbah pasal yang kedua. Sebelum saya baca, saya ingin sambut kembali di ibadah youth ini. Pasti ada wajah-wajah yang saya kangeni tapi saya nggak tahu Anda duduk di mana. Yang sebelumnya kembali ke kota masing-masing karena liburan. Tapi kemudian Anda sudah kembali di sini. Mana Anda lambaikan tangan kalau yang sudah kembali. Welcome home ya. Dan juga teman-teman yang baru datang. Masa-masa orientasi baru memulai kampus di semester pertama. Dan ini pertama kalinya kamu hadir di rooftop dan ikut Army of God Youth. Pasti ada di sini juga ya. Boleh sama-sama dengan hangat kita katakan welcome home kepada mereka yang kembali maupun pertama kali. 1, 2, 3. Ya, berikan tepuk tangan buat mereka ya. Ini adalah keluarga ya. Apalagi yang liburannya beberapa minggu. Saya aja 1 minggu. Minggu lalu pelayanan di luar kota. Aduh, sepanjang hari-hari Senin sampai hari ini sih. Waktu pergi, waktu di hotel. Saudara tahu nggak? Saya dengerin Army of God worship terus. Live worship sessionnya itu. Saking kangennya saya sama jemaat. Ya, saya dengerin orang-orang yang pelayanan dan suara-suara mereka itu cukup mengobati rasa kangen. Saya nggak bisa bayangkan ya yang pulang kampung nggak hadir. Dan yang pertama kali hadir, ini akan menjadi keluarga buat kalian ya. Kalau kalian nggak hadir 1 minggu pasti akan kangen sama AOG. Bilang sama sebelahnya kangen nggak? Oke, kita langsung masuk ya ke firman Tuhan pasal yang kedua. Pasal yang kedua, waktu bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Kita berhenti di sana dulu ya. Jadi sebelum pasal yang kedua, Nehemia ini berdoa karena mendengarkan kabar bangsanya yang sudah pulang dari pembuangan ke Yerusalem hidup dalam ketakutan. Di pasal yang sebelumnya mereka dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Kenapa? Sebagai background history supaya Anda bisa mengikuti ceritanya gitu ya. Mereka di pembuangan dan akhirnya mereka pulang dengan batch pertama, batch kedua, batch ketiga gitu ya. Batch pertama Zerubabel, batch kedua Ezra, mereka berhasil membangun bait Allah yang memang itu adalah tugas pertama mereka. Dibangunlah bait Allah selesai dan mereka mau bangun tembok. Karena hidup pada zaman itu kota itu harus ada temboknya. Kalau tidak ada tembok maka nggak heranlah orang-orang yang tinggal di sana dalam kesukaran, dalam was-was dan stres. Karena mereka takut sewaktu-waktu musuh datang menyerang rumah mereka dan bisa
merampas apapun dari rumah mereka. Jadi mereka hidupnya dalam keadaan sukar. Tapi mereka bisa hidup 100 tahun kayak begitu loh. Kenapa? Karena batch yang kedua pulang, Ezra menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Dia mau bangun tembok, tapi ditentang habis-habisan sama bupati, sama orang-orang yang ada di sekeliling sana. Maka berhentilah pembangunan tembok itu dan tergeletak begitu aja. Mereka gak berani bangun karena ditentang orang. Mereka difitnah, kata mereka, wah mereka itu mau berontak. Sampailah kepada raja dan kemudian terhentilah pekerjaan itu. Kemudian Nehemia dengar kabar, kasihan banget. Mereka hidup dalam keadaan ketakutan, gak ada tembok, bisa diserang sewaktu-waktu. Maka menangislah Nehemia. Menangislah Nehemia, dia berdoa dan dia berpuasa. Hebat ya, Nehemia yang waktu itu hidupnya di Puri Susan. Kalau kalian baca di pasal pertama, dia hidupnya enak, dia punya posisi, dia punya jabatan, dia gajinya tinggi, dia punya pengaruh. Enak-enak lah pokoknya, dia gak perlu pusing-pusing mikirin orang yang hidupnya 1.300 kilometer jauhnya dari dia. Di mana dia hidup enak di istana, bangsanya di Yerusalem. Kembali dari pembuangan, mereka hidup di sana. Saudara jauhnya 1.300 kilometer. Apa urusannya sama dia? Kita sebagai orang Kristen, kalau sudah Tuhan kasih hidup yang nyaman, hati-hatilah. Kadang zona nyaman yang membuat kita pelan-pelan tidak lagi mengerti isi hati Tuhan. Karena kita nyaman, kita sudah enak, ya, kita sudah punya pergaulan yang baik, kita sudah punya komunitas, kita nggak peduli sama orang di luar sana. Padahal isi hati Tuhan ada sama teman-teman kamu yang masih menolak ke gereja, yang masih kepahitan, yang masih kecewa, yang masih hidupnya nggak benar. Kita hidupnya udah enak, kita nggak pikirkan orang-orang yang hidupnya nggak enak. Kita nggak pikirkan orang yang hidupnya tercela, yang nggak punya tembok. Tapi Nehemia nggak kayak begitu. Dia di istana, dia pikirkan hidup orang yang nggak punya tembok itu kasihan ya. Hidup orang yang tidak ada perlindungan, kasihan ya. Dia berdoa dan dia berpuasa. Saudara, kita akan lihat hasil doa dari Nehemia. Karena judul di pasal yang kedua ini adalah melangkah setelah berdoa. Jadi saya nggak bahas lagi doanya, tapi Anda dengarkan dong bagaimana Nehemia ini berdoa ya di pasal yang satu. Dengarkan, lihat dan tonton lagi di YouTube. Saya sudah khotbahkan di TIN. Dia berdoa 4 bulan saudara, sebelum pasal yang kedua ini. Jadi pasal pertama berdoa berpuasa 4 bulan. Dan dia ketemu sama raja, kemudian dia mengeksekusi, dia menyelesaikan pembangunan tembok 52 hari. Doanya 4 bulan, diselesaikannya 52 hari. Betapa pentingnya landasan doa dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menyelesaikan dan mau dipakai Tuhan dalam menggenapi janjinya, landasannya adalah doa. Lebih lama Nehemia berdoa daripada dia menyelesaikannya loh. Buktinya apa? Penyertaan Tuhan, kemudahan, kemurahan dan open doors membuat itu diselesaikan lebih cepat. 52 hari. Tapi dia berdoa 4 bulan. Bukan waktu yang singkat loh. Apakah Anda ditemukan cukup sabar menanti-nantikan Tuhan? Kamu dapat visi sih. Kamu punya tujuan. Kamu punya iman bahwa itu akan digenapi. Tapi apakah kamu punya fondasi untuk menyelesaikan dan untuk itu digenapi? Fondasi itu namanya adalah doa. Dan dia bisa doa yang 4 bulan ya. Kemudian menariknya di pasal yang kedua, pasal yang keempat, pasal yang kelima, pasal yang ke-15 ada doa-doa spontan. Doa emergency. Nanti kita akan lihat ya, orang yang kalau membangun hubungan dengan Tuhan itu menjadi lifestyle dan rutin, maka waktu kepepet dia berdoa, pasti dia bisa dengar suara Tuhan. Tapi kebalikannya, kalau orang yang doa cuman kepepet, tapi gak pernah ada fondasi yang dibangun secara rutin, mau teriak kayak apapun Tuhan jawab, dia gak bisa dengar. Karena pada dasarnya dia gak pernah bangun hubungan dan mendengar suara Tuhan. Bagaimana dia bisa mendengarnya dalam keadaan kepepet dan emergensi. Berbeda dengan Nehemia, dia doa 4 bulan dan kemudian pasal-pasal berikutnya dia doa spontan 8 kali
Dan Tuhan menjawab dan dia mendengar. Wow, ini yang kita pelajari dari kitab Nehemia ya. Membangun kehidupan doa dan hubungan dengan Tuhan bukan hanya waktu emergensi. Tapi dengan rutin menjadi landasan. Dan kita lihat setelah dia berdoa 4 bulan. Dia di tahun yang ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Sewaktu dia datang membawa minum kepada raja, dia kelihatan sedih, ya. Dia kelihatan sedih, kemudian memang belum pernah terjadi sebelumnya di hadapan raja. Waktu raja tanya sama dia ya, kenapa mukamu muram walaupun engkau nggak sakit? Lalu dia menjadi sangat takut. Kenapa dia takut? Karena di hadapan raja, siapapun yang bertugas tidak boleh kelihatan sedih. Kalau vibe-nya tidak menyenangkan dan raja tidak suka, raja bisa perintahkan bawa orang ini keluar dan penggal dia. Jadi akibat dari kalau orang tidak bisa menyenangkan raja dan tidak bisa menyembunyikan kesedihan, akibatnya dan resiko yang mereka harus tanggung adalah nyawanya. Raja bisa membunuh dia pada pada saat itu juga. Lalu menjadi sangat takut. Tapi jawab dia kepada raja ya. Dia bilang begini, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak sedih. Ya, kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Dia berhikmat banget loh. Saya akan membahas ini ayat demi ayat, ikuti sama-sama ya seperti Bible story. Ya, dia berhikmat banget jawabnya. Dia takut, tapi dia nggak blank. Oke, dia takut tapi dia punya hikmat. Hikmatnya apa? Dia bilang, gimana saya nggak sedih bahwa bangsaku, tempat kuburan nenek moyangku itu jadi reruntuhan. Dia nggak bilang Yerusalem. Dia nggak langsung panik. Dia bilang, maafkan raja, aku kepikiran Yerusalem. Karena kalau dia bilang Yerusalem, impresinya itu jelek banget. Waktu pembangunan tembok dihentikan di zamannya Esra, musuh-musuh itu bilang, raja, orang di Yerusalem ini terkenal pemberontak. Mereka lagi bangun tembok, kalau engkau izinkan maka mereka akan berontak. Jadi Yerusalem ini namanya sudah punya konotasi yang negatif. Dengan waktu yang begitu singkat, Nehemia kok bisa punya hikmat. Dia bilang, bangsaku, tempat pekuburan nenek moyangku menjadi reruntuhan. Bagaimana aku tidak sedih. Dia dapat hikmat dalam berbicara. Dia bisa menyampaikannya tanpa dia harus berbohong gitu ya. Saya percaya 4 bulan dia berdoa. Dia bukan cuma berbicara, tapi dia mendengarkan, listening to him. Dan dia juga dituntun oleh Roh Kudus. Saudara, kalau kamu banyak berdoa, maka nyatalah tuntunan Roh Kudus. Sewaktu Anda berbicara, Anda bisa menatanya dengan tepat. Anda bisa dituntun kata demi kata. A spirit-led plan. Supaya Tuhan membukakan pintu dan kesempatan-kesempatan dan favor diberikan kepadamu. Sewaktu dia jawab begitu, raja membalasnya. Jadi apa yang kau inginkan? Lega. Untung gak dihukum mati. Jadi apa yang kau inginkan? Maka, nah ini loh. Dia sempet-sempetnya maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Orang yang kalau punya lifestyle berdoa 4 bulan. Maka spontan dalam waktu kepepet, waktu singkat. Diajak ngomong sama raja loh. Berarti jedahnya kan sedikit banget ya. Masa diajak ngomong sama raja, apa yang kau inginkan, itu kan sudah lampu hijau, ya kan? Coba kalau misalnya diajak ngomong raja, terus dia diam dan dia berdoa, dia tinggalkan raja, terus dia doa dulu. Apa raja gak tambah marah? Atau waktu ditanya raja, apa yang kau inginkan? Dia diam 3 detik aja ya. Coba hitung 3 detik. Awkward kan? Jadi gimana spontannya dia berdoa, kira-kira Anda bisa bayangkan sendiri lah ya. Dia berdoa kepada Allah semesta langit. Berarti betapa emergensinya doa itu.
Gak mungkin 3 detik juga dia biarin raja nunggu gitu ya. Dia berdoa, kemudian jawabku kepada raja. Dia jawab raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau perjalanan dan bilakah engkau kembali? Raja kemudian mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula dia minta lagi sepucuk surat bagi Asaf pegawai taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pintu, gerbang bait, memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu gerbang di pintu benteng bait suci, tembok kota dan rumah yang akan kudiami. Raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Dia langsung jawab kepada raja, jika raja pandang baik gitu ya. Jika raja pandang baik, utuslah aku. Ini lagi hikmat Nehemia berikutnya. Ya, hikmat Nehemia berikutnya, dia meminta partnership dengan raja. Dia respect raja itu. Dia nggak bilang begini, raja aku minta izin biarkan aku pulang. Tapi dia bilang utuslah aku. Ya, bilang kau pandang baik, utuslah aku. Dia sangat berhikmat di dalam menyampaikannya. Sesudah itu dia mengatakan gini lagi, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Dia punya visi. Saudara, kalau Anda sudah berdoa, Anda harus melangkah dengan confident. Waktu Anda berdoa, percayalah Tuhan menyertaimu. Kalau datang tawaran dan opportunity, Anda harus punya visi dan Anda harus bisa mengatakan dengan jelas apa yang Anda mampu lakukan dan apa yang menjadi kekuatanmu. Jangan minder jadi anak muda. Waktu interview kerjaan ditanyain, give me a reason why I should hire you. Orang yang menginterview Anda bertanya, kasih saya satu alasan kenapa saya harus memperkerjakan Anda. Nehemia di sini menjawab, aku akan membangunnya kembali. Utus aku. Saudara, Anda berdoa untuk minta kerjaan. Anda berdoa untuk mendapat promosi. Tapi sewaktu the timing comes, tibalah saatnya, apakah Anda bisa dengan confident jawab, aku akan membangunnya kembali. Apakah Anda percaya dengan doa itu dijawab Tuhan dan engkau disertai Tuhan. Nehemia percaya loh. Dia bilang sama raja itu, aku akan membangunnya kembali. Dan kemudian dia minta surat kepada bupati. Dia minta surat kepada pengawasan taman raja untuk dapat kayu, memasang pintu, tembok rumah, materi yang dibutuhkan untuk semua menyelesaikan. As soon as dia dapat izin dari raja, itu otaknya jalan. As soon as dia dapat izin dari raja, dia langsung menunjukkan hormat, bukan dia memanfaatkan raja. Dia bukan taking advantage loh ya, untuk minta kayu, bukan. Tapi dia tuh punya hikmat melihat kalau raja tanya apa yang kau inginkan. Kalau ada orang yang punya desire untuk menolongmu, bukan waktunya untuk sungkan. Bukan waktunya untuk sungkan. Tapi justru waktu raja tanya dan dia sudah dapat izin, dia tahu meminta surat kepada bupati untuk dimudahkan jalannya, meminta surat untuk pengawas taman raja untuk dapat kayu-kayu, adalah sebuah kehormatan yang raja itu dapat dan dapat ikut terlibat, dapat menjadi partner. Dan dia tahu raja punya keinginan untuk membantu. Karena waktu raja tanya, raja tidak basa-basi. Anak muda, pakailah hikmatmu untuk mempersiapkan dirimu, memberi jawaban. Dan juga
Confident lah. Kalau memang waktunya sudah tiba dan Tuhan buka pintu, katakan apa yang kamu bisa lakukan. Dan jangan sungkan juga di dalam mencapai tujuanmu. Kamu itu butuh pertolongan. You need help. You need support from certain people. And God sent that certain people in your life. So you better know what to ask. Jadi Anda lebih baik tahu mau minta tolong apa. Dan Nehemia menunjukkan kepada raja bagaimana dia menolong raja untuk bagaimana raja bisa ikut membantu. Dan itu adalah keinginan hatinya. Raja tidak basa-basi. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh. Anda ini menjadi coach olahraga gitu ya. Tiba-tiba satu hari Anda ketemu sama orang yang punya fasilitas olahraga. Katakanlah orang yang punya fasilitas hotel gitu. Terus orang itu mengatakan, apa kerjaanmu? Oh ya, saya melatih orang, saya adalah PT gitu ya. Terus orang yang menawarkan, gimana kalau kamu mengelola fasilitas yang saya miliki di gedung ini? Pada saat itu, anak muda jangan minder. Jangan bilang, aduh jangan, gimana kalau saya latih dulu? Maksudnya rendah hati tapi bukan itu waktunya. Jangan bilang, aduh jangan, nanti kalau misalnya saya kasih PT 4 kali, kalau berkenan nanti baru saya handle. Maksudnya rendah hati. Tapi saudara kesempatan gak datang 2 kali. Be confident dan katakan, ya saya akan usahakan untuk tempat latihan itu banyak dikunjungin orang. Saya bisa mulai kapan? Gitu loh jawabnya anak muda. Kalau ditawarin, Anda bisa bikin video untuk profilnya company. Tiba-tiba Anda dikasih load kepercayaan, ya, satu papan nama perusahaan yang ternama untuk mengerjakannya. Saudara, be confident dan katakan harapannya apa? Saya bisa menawarkan ini, saya bisa menawarkan ini, ya. Jangan mundur dan jangan merasa, aduh, saya masih belum bisa menyanggupi daripada saya mengecewakan. Nehemia gak begitu. Kalau Anda mau goal Anda tercapai, Anda harus confident, maju, melangkah setelah berdoa. Dan dia meminta izin, surat izin untuk bupati. Dia meminta dia meminta kayu-kayu untuk membangun tembok, membangun pintu, membangun rumah yang akan dia tinggali. Dan raja mengabulkan semua itu karena tangan Allahkulah yang melindungi aku. Dan dia mengatakan, sungguh Tuhanlah yang menyertaiku. Sudah 100 tahun tergeletak dan ditentang, akhirnya dia mendapat izin raja. Saudara, Nehemia belum sampai ke sana. Kok dia bisa tahu? Kok dia bisa tahu? Dia belum pernah lihat kondisi Yerusalem. Kenapa Nehemia bisa mengetahui kebutuhannya? Kenapa? Akhirnya kan raja tanya dia, sampai kapan kamu akan di situ? Akhirnya dia menjawab sampai satu waktu tertentu ya. Memang di Alkitab tidak tercatat. Tapi tercatat di sejarah kira-kira dia ada di sana 12 tahun lah ya gitu ya. Dia sudah perkirakan, kenapa dia tahu semuanya itu? Apa yang dia butuhkan? Dia bisa ceritakan sama raja. Dia butuh surat untuk ini, dia butuh kayu untuk ini. Dia belum sampai loh Yerusalem. Dia belum survei loh. Dia tahu lewat doa. Lewat doa Tuhan bawa kita jauh saudara. Lewat berdoa Tuhan akan mengajarkan kita untuk planning. Lewat doa Tuhan akan kasih tahu ke depannya apa yang Anda butuhkan. Lewat doa kamu bisa ancang-ancang untuk menghindari tantangan-tantangan yang membuat pekerjaanmu terhenti. Semuanya Nehemia dapat lewat doa. Dan di ayat selanjutnya kita akan lihat lewat doanya Nehemia yang 4 bulan itu dia menemukan iman, hati dan visi. Dia berdoa 4 bulan sebagai landasan kan? Dia harus mengeksekusinya, dia harus melangkah. Apa yang dia dapati? Dia dapati, tunjukkan ya.
Yang Nehemia dapati lewat doa adalah iman, hati, dan visi. Anda catat itu baik-baik ya. Dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Dia beriman. Dan dia punya hati dan dia punya visi. Dia punya hati dong. Enak-enak dipuri Susan. Tapi dia punya hati untuk bangsanya yang temboknya tidak terbangun. Dia punya visi, dia katakan kepada raja, aku akan membangunnya kembali. Saudara, Nehemia itu punya rencana. Tuhan selalu bekerja lewat rencana. Tuhan menunjukkan blueprint rencananya lewat doa. Allah kita adalah Allah yang merencanakan Tuhan. Kita lihat di Mazmur 33 ayat 11 ya. Kehendak Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Rencana hatinya turun-temurun. Inggrisnya begini ya. The counsel of the Lord stands forever. The plans of his heart to all generation. Tuhan itu punya perencanaan dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang merencanakan. Tuhan merencanakan apa? Merencanakan keselamatan dari sewaktu manusia jatuh ke dalam dosa. Itu sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Jadi dari sana Anda bisa melihat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bekerja lewat rencana. Dan rancangan keselamatan itu sampai kepada turun-temurun. Sebelum Anda lahir, sampai Anda bertobat, sampai cucu turun-temurun. Sampai Tuhan Yesus datang, pekerjaan di kayu salib. Barang siapa yang percaya kepadanya, mereka akan diselamatkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati setiap perencanaan. Rancangan orang rajin di Amsal mengatakan begini ya. Semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Orang yang tidak plan akan mengalami kekurangan. Orang yang tergesa-gesa akan mengalami kemiskinan. Tapi kebalikannya, orang yang merencanakan mereka akan mendatangkan kelimpahan. Tuhan bekerja lewat planning-planning yang kita buat. Kita sometimes tidak bisa membuat rencana. Ada hal-hal yang membuat kita tuh tidak bisa merencanakan. Tapi saudara, Anda tidak boleh menolak untuk merencanakan. Ada orang yang sengaja menolak untuk berencana. Karena dia mengatakan, aku beriman. Saudara, iman bukan pengganti perencanaan. Kata sama-sama, iman bukan pengganti perencanaan. Bukan. Iman tidak bisa menggantikan perencanaan. Nehemia gak bisa cuma berdoa, percaya sama janji Tuhan tembok itu akan terbangun. Kemudian dia tidak merencanakan. Dia merencanakannya. Dia memikirkannya baik-baik. Surat izin yang dia perlukan, materi yang dia butuhkan. Banyak orang memiliki iman, memiliki hati yang tersentuh seperti Nehemia. Tapi orang ini tidak mau merencanakan. Coba kita lihat ya. Setelah Nehemia mendapatkan izin dari raja, ya, dia merencanakannya di ayat-ayat berikutnya, di ayat yang ke-11. Tapi sebelum kita baca ayat yang ke-11, saya selesaikan 9 sampai 10 ya. Kita lihat setelah dia dapat izin. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sambalat orang Hebron, orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Notice this ya. Kapan oppositionnya datang? Kapan tantangan itu datang? Tantangan itu tidak datang waktu dia punya visi. Tantangan itu tidak datang waktu dia berdoa. Tantangan itu tidak datang waktu dia punya hati. Tantangan itu tidak datang waktu dia itu planning. Tantangan itu datang waktu dia mengeksekusi. Tantangan sesungguhnya datang sewaktu kita itu melangkah setelah berdoa. Kita akan lihat tantangan. Iblis tidak akan tinggal diam kalau engkau mengadopsi isi hati Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan engkau mulai mengerjakannya, tidak akan tinggal diam. Tapi kalau kamu cuma berdoa, golden moment kan, berdoa kan. Anda cuma berdoa, Anda sepakat sama leader. Anda mengaminkan, menerima impartasi visi, Anda ditumpangin tangan. Gak ada yang menentang kamu. Kamu mau berdoa, kamu mau punya visi, kamu mau punya iman, kamu mau punya hati, terserah. Gak ada yang menentang kamu. Tapi
musuh akan bergerak. The whole hell, neraka akan bergerak menentang kamu sewaktu kamu melangkah setelah berdoa. Dan itu dialamin oleh Nehemia. Waktu dia mulai travel 1.300 kilometer, dia pergi ke Yerusalem. Dia bukan cuma tersentuh, menangis, berdoa dan berpuasa. Tapi dia berangkat, dude. Dia jalan 1.300. Jauhnya kayak apa? Surabaya ke Jakarta aja gak 1.300 loh. Surabaya Palembang. Ya, dia tempuh a man of action. Berdoa, berpuasa dan melangkah. Dia tempuhi 1.300 kilometer. Dia punya hati, dia punya hikmat, dia punya visi, dia berdoa. Dia tidak menggantikan imannya. Dia tidak cuma hanya beriman, tapi dia merencanakan juga. Dan di saat itulah dia ditentang oleh Sambalat, dia ditentang oleh Tobia. Saudara, entah gimana ya cara orang hidup ya. Mereka pikir gini loh, ada orang berpikir, aku lebih baik hidup biasa-biasa aja, supaya gak ada tantangan. Lebih mudah gitu ya. Untuk saya stay under the radar. Saya stay low aja. Gak usah terlalu bersungguh-sungguh. Gak usah terlalu terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Karena takut sama serangan. Nanti saya diserang. Saya kalau tidak meresponi pekerjaan Tuhan, saya hidup lebih nyaman. Tapi kalau saya mau dipakai Tuhan, tiba-tiba itu ada serangan aja. Oh, adalah penipuan yang besar kalau Anda percaya dengan statement seperti itu. Penipuan bahwa seorang dapat memiliki kehidupan yang lebih baik melalui komitmen setengah hati kepada Tuhan ya. Masa-masa sulit akan datang. Tapi orang yang komitmen gak setengah hati tapi sepenuh hati melihat, sepenuh hati sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan mengerjakan isi hati Tuhan. Orang itu akan bertumbuh lebih dewasa dan orang itu akan mengalami penyertaan Tuhan. Dan orang itu akan menjadi lebih dari pemenang. Tapi berbeda dengan orang yang tadi saya sebut. Lebih baik saya biasa aja, gak usah ngapa-ngapain karena menghindari serangan. Kesulitan akan datang dan orang itu tidak punya otot pun, tidak punya kedewasaan untuk menghadapi. Dan di saat dia mencari penyertaan Tuhan, dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Anda pasti memilih untuk menjadi seperti Nehemia kan? Dia tetap berjalan. Tibalah aku di Yerusalem. Tibalah di Yerusalem. Sesudah 3 hari di sana, bangunlah aku pada malam hari. Beberapa orang saja menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang kulakukan untuk Yerusalem. Yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikianlah pada hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak. Kemudian dia kelilingi. Kemudian dia menyelidiki dengan seksama. Kemudian dia sampai kepada satu tempat yang binatang yang dia tunggangi itu gak bisa masuk. Dia turun dan dia naik jalan kaki sendiri. Dia liatin dan di ayat yang ke-15 dikatakan lagi. Aku menyelidiki dengan seksama. Bahasa aslinya menyelidiki dengan seksama. Viewed itu memiliki arti ini. Bukan hanya sightseeing ya saudara ya. Dia bukan kayak akhirnya aku tiba di tempat yang dibicarakan dan dilaporkan ke aku. Akhirnya dia tour, dia sightseeing. Aku pengen tahu betapa parahnya. Dia sampai sana dia bukan hanya melihat-lihat, tapi dia menyelidiki dengan seksama. Di mana arti sesungguh bahasa aslinya adalah istilah medis yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan pemeriksaan luka untuk melihat tingkat kerusakannya. Dia menyelidiki dengan seksama. Seperti orang yang mendiagnosa satu sakit penyakit sampai tahu stadiumnya berapa, tingkat kerusakannya seperti apa. Dan dia diam-diam menyelidiki semua itu karena dia mau menjadi orang yang first hand. Dia gak mau cuma dengar dari orang. Seorang pemimpin yang punya visi, seorang pemimpin yang punya hati dan punya iman adalah pemimpin yang menguasai materi. Yang tahu informasi dan menyelidikinya secara langsung. First hand. Dia got all the information and carefully he studied the situation.
Anda kalau punya iman dan perencanaan berikutnya, apakah Anda menguasai materi bisnis yang Anda mau bangun? Kalau Anda sudah berdoa dan Anda imani dan Anda tahu Tuhan menyertai, apakah Anda melakukan PR dan menyelidiki dengan seksama bidang yang Anda akan terjuni? Dan tahu resiko kerusakan kalau terjadi, cara mengatasinya apa? Minimal Anda nggak usah jadi expert baru memulai, ya. Minimal 70% lah Anda mengerti bidang yang Anda mau kerjakan. Jadi tidak tergesa-gesa, maka besarlah kerusakannya. Dengar orang bilang, wah sekarang ini lagi ngetren bisnis ini. Dan ini pasti cuan, ini pasti menghasilkan. Tanpa kita menguasai materi, tanpa kita menyelidikinya dengan seksama. Kita gegabah, langsung aja mengambil keputusan. Nehemia enggak. Dia menyelidikinya dengan seksama dan bukan cuman itu. Kalian dengarkan tadi ya firman Tuhan mengatakan apa? Dia pergi sendiri. Saudara, dia datang itu dengan blessing dari raja. Dan raja itu kasih apa sih? Di sini ada dibilang. Dan raja mengabulkan permintaanku. Memperbolehkan, ntar ya ini sebentar. Saya masih cari di mana ya. Nah, dia datang itu dengan binatang-binatang yang diberikan raja, mengiring dia. Dan kalian bisa bayangkan gak betapa menarik perhatiannya. Dia itu datang dengan arak-arak semuanya. Orang-orang tuh pasti akan berpikir, wah ini dia orang penting. Dia ini utusan raja. Dia itu pegang surat. Apakah Nehemia langsung dengan surat itu dan dengan karismanya yang membawa semua utusan dan disertai dengan binatang-binatang yang dikasih raja untuk menemani dia 1.300 km. Apakah dia datang langsung adakan meeting? Langsung announce bahwa saya akan pimpin proyek ini gitu ya. Nehemia gak kayak begitu. We have to know premature announcement sometimes can cause a damage, unnecessary damage. Pemberitahuan yang prematur, yang buru-buru, kadang bisa mengakibatkan kerugian yang gak perlu kita tanggung. Nehemia itu simpan baik-baik apa yang Allah hendak kerjakan dan dia tidak beritahu siapapun dan cuma satu binatang yang dia tunggangi untuk pergi ke sana. Dia keep to his heart. Anda pun di dalam mengerjakan apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Jangan cepat-cepat cerita sama orang. Ada bahaya-bahaya yang bisa kita hindari. Kalau kita tidak perlu, kalau kita tuh nggak cerita sama orang-orang. Justru dengan tergesa-gesa kita cerita sama orang. Saking antusiasnya mendatangkan bahaya-bahaya dan pertentangan-pertentangan yang tidak perlu. Nehemia ini bijaksana sekali. Dia keep silent. Dia hanya menyelidiki dengan seksama and keep it to himself. Dan dia menyelidiki dengan hati yang benar. Katakan hati yang benar. Dia menyelidikannya dengan hati yang benar dan dia melihat fakta. Dalam hidup kita perlu melihat fakta dan bukan hanya melihat apa yang bagus-bagus aja. Sometimes kita tuh cenderung denial sama problem. Kita tidak mau mengakui bahwa adanya problem di dalam apapun yang kita kerjakan. Kita gak mau mengakui adanya problem dalam lifestyle kita. Kita tidak mau mengakui adanya problem di dalam pekerjaan kita yang kita tunda-tunda. Yang sudah sekian lama minus rekeningnya dan tidak menghasilkan. Kita tidak mau mengakui fakta yang jelek itu. Kita hanya mau lihat yang indah-indah saja. Kita hanya mau dengar yang enak-enak saja. Tapi Nehemia berani untuk melihat fakta, mendianoksanya. Kemudian dia melakukan tugas itu. Nehemia punya hati dan menguasai materi.
hati bukan pengganti pengetahuan. Ya. Hati itu bukan pengganti pengetahuan. Punya hati harus menguasai materi. Nggak bisa kita cuma punya hati, tapi tidak bisa menguasai materi. Kita nggak bisa punya hati mendoakan kampus-kampus. Hatinya ada, tapi tidak pernah turun ke lapangan dan mengerti kendala apa sih yang membuat hati orang begitu keras untuk menerima Injil. Anda harus menjadi orang yang first hand, menyelidiki dengan seksama, menguasai materi. Barulah Anda bisa menyelesaikan tugas dengan baik, katakan amin. Tapi kebalikannya, orang yang punya pengetahuan tapi tidak punya hati, orang yang seperti demikian hanya akan menjadi pengkritik. Karena dia tahu semua problem. Dia memiliki pengetahuan dan menguasai materinya, tapi gak punya hati. Yang dia bisa lakukan hanya kritik. Ini kenapa begini, karena dia tidak punya hati. Amsal 25 ayat 28 dikatakan ya. Whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls. Orang yang tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa menguasai hatinya, itu seperti kota yang tidak bertembok. Seperti kota yang roboh temboknya. Anda adalah orang yang punya hati. Anda bisa menjaga hati ini. Tapi dalam hati ini Anda juga perlu menguasai materi. Kita seharusnya tidak menyembunyikan mata kita dari tempat-tempat yang rusak. Mata kita ini harusnya jangan ditutup kalau melihat hidup anak muda di luar sana yang gak punya tembok. Anda di sini melihat pemandangan yang sangat memberkati Anda. Di sini Anda melihat orang mengangkat tangan memuji Tuhan. Isn't that a beautiful view? Saya pun diberkati, iman saya pun dibangkitkan. Tapi di satu sisi mata saya gak boleh tertutup untuk melihat kerusakan. Untuk melihat kebutuhan di luar sana. Jangan cuma lihat yang indah-indah seperti Nehemia melihat fakta. Maka adalah sebuah fakta juga bahwa sekelilingmu itu banyak sekali orang yang hidupnya tidak punya tembok. Benar apa benar saudara? Maukah engkau melihatnya? Maukah engkau mempelajarinya? Maukah engkau menyelidikinya dengan seksama dan mengerti kerusakannya? Betapa bobroknya dunia ini, betapa rusaknya moral orang. Sehingga banyak sekali orang yang stres dan depresi yang akhirnya memilih shortcut dalam hidupnya. Kita perlu tahu loh materi ini. Kita perlu tahu kerusakan-kerusakan apa yang sudah dikerjakan oleh iblis di luar sana. Kita jangan terseret, jangan dicobai di area sana. Tapi hati bukan pengganti pengetahuan. Kita perlu pengetahuan dan kita perlu punya hati. Dia memiliki hati, dia memiliki iman, dia memiliki visi. Tapi sebelum visi itu menjadi kenyataan, dia harus merencanakan dengan tepat apa yang harus dia lakukan. Dan menguasai materi, berapa biayanya dalam waktu, tenaga, uang. Dan dia juga harus mengatur kepemimpinannya. Karena berikutnya setelah dia menyelidikinya 3 hari. 3 hari. Dia doa 4 bulan. Ya, sampailah dia setelah menempuh 1.300 kilometer. Dia sampai ke sana 3 hari dia gak ngapa-ngapain. Saya bayangkan ya, Nehemia waktu tur dan melihat tembok itu, tidak mungkin dia melihatnya itu dengan mata kering. Pasti air mata membasahi mukanya. Anda bisa bayangkan gak? Akhirnya saya tiba di tempat yang dilaporkan kepada saya. Sedangkan saya gak ngeliat aja, saya menangis, berpuasa dan berdoa. Tapi sekarang saya berdiri di tempat itu dan saya melihat puing-puing dan tembok itu gak ada pintunya. Dan saya melihat bagaimana terancamnya bangsaku Israel. Saudara, basahkah pipimu? Basahkah matamu setelah golden moment Anda berdoa? Basahkah matamu setelah kamu tiba akhirnya di promised landmu? Dan Anda melihat orang dengan ransel, dengan tas, naik turun lift, masuk ke kelas, keluar masuk. Tapi mereka sendiri tidak punya keyakinan. Setelah
Mereka mengakhiri hidup ini di dunia, mereka pergi kemana? Anda sudah ada di tempat itu dan Anda melihat orang jalan sana jalan sini. Tergerakkah hatimu untuk melihat mereka yang hidupnya gak punya tembok itu? Dia menangis 3 hari. 3 hari dia gak ngapa-ngapain. Baru kemudian setelah dia menguasai materi, dia selidiki dengan seksama, berkatalah aku kepada mereka. Akhirnya para penguasa yang tidak tahu mereka dia ngapain apa semuanya, dia kumpulkan imam-imam, orang Yahudi, para pemuka, para penguasa dan petugas lainnya. Dan dia berkata kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Kami siap untuk membangun. Saudara, sewaktu dia samperin para pemuka, para imam, para tua-tua yang sudah 100 tahun melihat masalah ini, responnya tuh mereka bisa begini loh. Mereka bisa mengatakan, we don't need the wall. Toh kita sudah hidup 100 tahun dengan kayak begini, ngapain? It's too hard. It's too risky. Kalau kemarin terhenti karena ditentang sama Sambalat dan Tobia, it's the same person menentang Sambalat dan Tobia lagi. Bupati-bupati di daerah itu menentang lagi. Why should we build it again? Mereka bisa kan meresponi seperti itu. 100 tahun loh sudah terbiasa dengan masalah ini. Ngapain repot-repot bangun? Mungkin mereka sudah terbiasa hidup was-was gitu ya. Tapi Nehemia memiliki visi. Dan dia membagikannya dengan sangat bijaksana. Katakan sangat bijaksana. Saya akan membahas ya. Bagaimana bijaksananya Nehemia di dalam kepemimpinannya di 2 minggu lagi. Jadi Anda jangan lewatkannya. Tapi di sini ya. Bijaksananya Nehemia apa? Bijaksananya pertama, no blame game. Dia datang, dia gak mengkritik, dia gak menyalah-nyalakan, dia gak bilang begini, kok bisa ya lo orang hidup 100 tahun dengan begini? Kok kalian gak melanjutkan? Kenapa kalian gak berusaha? Kenapa gak dibangun tembok? Enggak, no blame game. Bijaksananya apa lagi? Dia mengajak partnership. Dia percaya kalau hati raja bisa tergerak, maka hati bangsanya pun bisa tergerak. Bijaksananya itu apa lagi? Dia mengatakan supaya kita tidak dicela. Removing condition of shame, fear, insecurity, poverty. Dia tahu itu yang dibutuhkan. Dia tidak semata-mata hanya mengatakan proyeknya apa. Dia tidak task oriented. Tapi dia tahu kebutuhan sesungguhnya adalah inner healingnya bangsanya yang tercela. Dan dia dengan bijaksana mengatakan ini adalah proyeknya Tuhan. Dengan bijaksana juga dia mengatakan Tuhan yang punya pekerjaan ini. Dan dia jadi pemimpin yang datang dengan semua blessing dari raja. Dia gak bilang sama bangsa Israel bahwa kamu akan dapat reward. Saudara, kalau Tuhan yang mengutusmu, kamu datang melakukan pekerjaan Tuhan, kamu jangan takut. Dia gak janji-janjikan hadiah untuk bangsanya. Dia gak kasih insentif, gak perlu. Karena dia tahu Allah yang menyertai dia. Dan dia menyampaikan ini bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Saudara, jika Anda jadi pemimpin, orang akan mengikuti visimu kalau orang tahu itu adalah pekerjaan Tuhan. Tapi kalau orang merasakan visi ini adalah tentang Anda, adalah untuk mengangkat Anda, untuk menjadikan Anda hebat, maka orang yang mendengarkannya mereka akan ragu, bahkan mereka tidak akan mengikutimu. Tapi jelas doa yang menyertai dia, tangan Tuhan yang menyertai dia. Dan dia katakan ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku. Sehingga orang-orang ini responsnya mengatakan kami siap untuk membangun. Tidak diragukan lagi bahwa inilah yang didoakan Nehemia 4 bulan. 4 bulan dia doa apa? Dia doa untuk menghadapi raja.
Tapi ada a big problem. Kalau sampai dia travel jauh-jauh 1.300 kilometer, dia ditentang sama pemuka Israel. That's a big problem. Dia gak mungkin bisa membangunnya sendirian. Saudara, di dalam visi kita perlu teamwork. Visi tidak bisa menggantikan kerjasama tim. Visi bukan pengganti kerjasama tim. Dia harus mengkomunikasikannya dengan bijaksana. Anda kalau jadi pemimpin, Anda tidak bisa mendapatkan visi dan Anda mengatakan kalau Tuhan yang menjanjikannya, Tuhan pasti akan melakukannya. Tuhan akan melakukan lewat kamu dan teamwork. Dibutuhkan teamwork. Memang spiritual revival often begin with one person's vision. But it takes a leadership to communicate that vision and build a teamwork. Anda ada di mana? Kita sama-sama naik level yuk. Bukan cuma jadi orang yang punya visi, tapi gagal menjadi pemimpin yang membangun kerjasama. Gagal menjadi pemimpin yang punya hikmat, punya kebijaksanaan untuk memimpin orang-orang. Nehemia memimpin orang yang gak gampang loh. Memimpin tua-tua, pemuka, penguasa yang sudah terbiasa dengan problem itu. Tapi Nehemia tetap mengkomunikasikan visinya. Karena dia tahu dia tidak bisa melakukan pekerjaan itu sendiri. Dan dia tahu dia dalam masalah besar kalau tidak mendapat pendukung. Kita harus menyadari di dalam kita berjalan penggenapan visi Tuhan. Kita harus tahu dukungan apa yang kita perlu dapat. Dukungan itu jangan Anda naif. Hanya Anda rasa, oh saya itu cuma butuh dukungan orang yang baik sama saya. No. Kalau Anda mau punya dampak yang lebih luas, Anda mau jadi pemimpin yang menyelesaikan lebih banyak tugas, maka sometimes you need to pray that even your enemy akan mendukungmu. Musuhmu pun akan mendukungmu. Musuhmu pun tidak bisa berkata tidak kepadamu. If you have a big vision, you pray. Tapi when you don't pray, it means your vision is not that big after all. Kalau kamu punya visi yang besar, maka obviously kamu harus berdoa. Tapi kalau didapati sekarang kamu kehidupan doanya tuh biasa-biasa aja, maka itu membuktikan visimu itu ternyata gak terlalu besar. Siapa di sini yang mau punya visi yang besar dan menyelesaikannya? Amin. Kita doa ya, tapi kita juga melangkah. Kita juga bisa share, jangan kerjakan sendiri. Sewaktu Anda melangkah, Anda berdoa, dan Anda punya keberanian, Anda punya visi. Anda melangkah dengan hikmat dari Tuhan, semuanya itu terbayar. Tuhan menggerakkan hati pemimpin-pemimpin itu untuk melakukan dan mengatakan kami siap untuk membangun. Kita tahu ya bahwa Nehemia ini seorang pemimpin yang disertai Tuhan. Orang-orang yang dia pimpin itu dipengaruhi sama kepemimpinannya. Demikian juga dengan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Anda dengarkan baik-baik. Karena firman Tuhan ini akan memperlengkapi Anda jadi pemimpin-pemimpin yang mempengaruhi orang-orang di sekelilingmu. Kalau engkau percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sewaktu dia dapat dukungan dari pemuka itu, maka dengan sekali lagi Sanbalat, Tobia, mereka mengolok-olok dan menghina mereka. Kata mereka, apa yang kamu lakukan ini? Apa kamu mau memberontak terhadap raja? Aku menjawab mereka kataku, Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Lihat kepemimpinan dia. Apakah dia panjang lebar bilang sama Sanbalat dan Tobia? Dia bilang ini loh aku ada surat. Dia gak bilang. Tapi cukup dia katakan bahwa Tuhan Allah semesta langit. Dia yang membuat kami berhasil. Dia punya izin dari raja. But he did not say that. He simply say I have God's approval. And that was enough. That was enough. Kalau Anda punya approval dari Tuhan. Itu cukup bagimu.
Hari ini, apapun yang Anda doakan, yang Anda sudah erang, yang Anda sudah klaim, ayo kita melangkah sama-sama ya. Kita melangkah sama-sama, kita mulai dengan roh, jangan akhiri dengan daging. Kalau Anda sudah mulai dengan roh, Anda mulai dengan doa, dalam melangkah pun, mintalah Anda itu dipimpin oleh Roh Kudus. Spirit led in everything that you do, in everything that you say. Dalam tindakanmu, dalam perkataan, dalam pikiranmu, bila engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka lihatlah, setiap visi yang Tuhan taruh di dalam hidupmu akan Tuhan genapi. Catat baik-baik 3 poin ini. Suatu kita melangkah setelah kita berdoa, ingat baik-baik, iman bukan pengganti perencanaan. Yang kedua, hati bukan pengganti pengetahuan. Visi bukan pengganti kerjasama tim. Are you ready all leaders? Anda semua adalah leaders. Anda punya iman tapi Anda perlu berencana. Anda punya hati tapi Anda harus menguasai materi. Anda punya visi tapi Anda perlu mengkomunikasikan dengan bijaksana dan membangun tim dengan orang-orang di sekeliling. Haleluya, mari kita sama-sama bangkit berdiri, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya ada satu tayangan yang saya ingin Anda lihat. Inilah yang Anda sudah tabur saudara. Dan ini saatnya kita melangkah. Kita berdoa, kita sudah mengumpulkan senjata. Kita berdoa, kita sudah klaim, kita sudah deklarasikan. Maka percayalah Allah semesta alam yang menyertai Nehemia, Allah semesta alam itu juga yang sama akan menyertaimu. Di tanah perjanjianmu, di keluargamu, di kehidupanmu, di pekerjaanmu, dimanapun engkau pergi, di kampusmu, di tempat engkau datang setiap harinya, Tuhan itu juga akan menyertaimu. Siapa di sini yang ikut doanya Golden Moment boleh lambaikan tangan? Mari kita saksikan tayangan ini dan sebentar lagi kita akan lihat tuaian itu Tuhan berikan. Haleluya. Tak memilih ku menyerah hingga ubahkan dunia dengan kuasa surga. Bersamamu kami ubahkan dunia, penuhi bumi dengan kasih-Mu Tuhan. Bersamamu kami ubahkan dunia, lalui kami dengan lihat bahwa kuasa-Mu nyata. Yang ready berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kalau jawabannya iya, katakan yes ya. Are you ready for golden moment? Sekali lagi, are you ready for golden moment? This is the time. Mari kita sama-sama. Kita sembah Tuhan untuk bangkitkan iman kita, visi kita, dan hati kita. Agar dia pakai di dalam penggenapan visinya. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Bangkitkan aku, Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan Aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. bangkitkan kami, Bangkitkan bangkitkan aku, kami. bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan.
Saat ini biar engkau izinkan Roh Kudus untuk menyelidiki hatimu. Apakah engkau dalam keadaan yang punya iman tapi tidak punya perencanaan? Atau punya perencanaan tidak punya iman? Apakah engkau punya hati tidak punya pengetahuan? Atau punya pengetahuan tidak punya hati? Apakah engkau punya visi tapi tidak punya teamwork? Atau punya tim, kumpul-kumpul tapi tidak punya visi? Biarlah sore hari ini Tuhan berikan lewat doamu. Engkau temukan lewat doamu iman dan perencanaan, hati dan pengetahuan, visi dan teamwork. Mari saya ajak semuanya kita berbahasa roh. Shikiradaya warabura baraba. Iradaya shikaradaya warabura barabara 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 barabara. Selidiki hati kami Roh Kudus. Oh ranaya rana na 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 na. Biar Roh Kudus menyelidiki dengan seksama keadaan dan fakta setiap jemaat ini. Hora bakarandaya shikiradaya warabora barabara barabara barabara. Shikirandaya warabora barabara 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 barabara. Kami mau tahu apa yang perlu diperbaiki dalam hidup kami. Kami tidak mau lari dari fakta. Tapi kami mau tahu titik permasalahan yang harus diperbaiki. Fix me oh God, fix me oh God. Oh ribakaradaya shikiradaya warabora barabara. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak punya perencanaan, engkau tidak akan menolak untuk berencana. Biarkan engkau diberi hikmat untuk berencana. Dan Tuhan memberkati rencanamu. Bagi orang yang tidak punya pengetahuan, baiklah dari hatimu, engkau mau mengerjakan PR-mu untuk mencari informasi, untuk menguasai materi. Berikan hikmat untuk menguasai materi. Untuk tahu keadaan lapangan. Untuk menyadari fakta. Setiap pemimpin-pemimpin, anak muda ini adalah pemimpin. Mereka bukan cuma punya visi, tapi punya kemampuan mengkomunikasikan visi. Mereka punya kemampuan untuk berbicara. Mereka punya kemampuan untuk menyelesaikan tugasnya tidak sendiri, tapi mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang kau utus. Dan mereka terima tepat pada waktunya di dalam nama Yesus. Horadaya shekeradaya warabora barabara barabara barabara. Hirandaya warabora barabara barabara. Hiranaya waramora mara 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 mara. Tidak terus-menerus Tuhan akan biarkan engkau dalam keadaan was-was. Tidak terus-menerus Tuhan akan biarkan engkau dalam keadaan susah. Berdoalah dan jadikan itu landasan hidupmu, fondasi hidupmu, lifestylemu. Doa tidak langsung mengubahkan masalah, menyelesaikan masalah, tapi doa akan memberikanmu pikiran yang efektif menyelesaikan masalah. Dan membuat pekerjaan perencanaanmu efektif menyelesaikan masalah. Komitmenlah untuk membangun kehidupan doa ya. Dan kalau engkau sudah berdoa, engkau juga harus melangkah. Jangan cuma berdoa, melangkah. Thank you Tuhan Yesus. Dan sekarang saya mau khususkan altar di depan untuk sebuah panggilan. Untuk sebuah panggilan. Nehemia seorang pemimpin yang Tuhan pakai secara dahsyat. Berbicara kepada raja, pemuka-pemuka, orang yang ada dalam masalah. Tapi orang mendengarkan dia karena dia juga adalah seorang pendoa. Dia berdoa 4 bulan untuk mempersiapkan semuanya. Dalam doa dia bukan cuma menaikkan doa tapi dia mendengarkan isi hati Tuhan. Ada orang yang khusus dipanggil untuk berdoa. Semua orang berdoa ya, jangan salah ya. Semua orang harus punya lifestyle berdoa. Tapi waktu Anda mendengarkan firman Tuhan ini dan altar ini dibuka, ada orang tertentu yang terpanggil untuk
pelayanan menjadi pendoa. Untuk secara khusus mengkhususkan dirinya menangkap isi hati Tuhan. Berdoa khusus bagi kegerakan berjaga-jaga di menara. Seperti orang yang berdiri di mercusuar dan dia melihat keadaan sekeliling. Dia berdoa untuk Army of God. Tidak untuk kepentingannya sendiri. Tidak untuk masalahnya. Tapi meresponi panggilan ini untuk mengadopsi isi hati Tuhan. Kalau engkau adalah orangnya, engkau ada di sini. Ini saatnya Tuhan memanggilmu untuk meresponi panggilan ini. Untuk menjadi pendoa. Waktu lagu ini dinyanyikan, engkau bisa maju ke depan. Come on. Kalau engkau adalah orangnya. Bangkitkan aku, Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Bangkitkan aku, bangkitkan aku. jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Jangan tunda-tunda ketaatanmu. bangkitkan aku, Responi sekarang. bangkitkan aku, Responi. jadikan aku Tuhan melakukan pekerjaan yang besar setia. lewat orang yang meresponi dan memberikan dirinya dipakai oleh Tuhan. Bangkitkan, Jadikan kami hamba-Mu Tuhan. jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Oh, bangkitkan kami. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Ada yang masih on the way mau maju tapi ragu-ragu. Sebentar lagi saya mau doakan mereka kalau mau maju sekarang ya. Saya materaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau lihat anak muda yang memberikan diri mereka untuk pekerjaanmu, untuk proyekmu. Engkau yang ada di depan, simpan baik-baik dalam hatimu. Kalau engkau meresponi panggilan ini, pulang ke rumah, langsung masuk ke ruang doa. Dengan takut dan gentar, khususkan dirimu untuk menjadi penjaga-penjaga. Menjadi penjaga-penjaga menara, menjadi orang yang berdiri di mercusuar. Jaga hidupmu baik-baik. Biarkan roh doa itu menyala-nyala. Sehingga sungguh yang kau tangkap adalah isi hati Tuhan. Yang kau ucapkan lewat doamu adalah kuasa-kuasa yang membebaskan dan melepaskan. Apa yang kau ikat di dunia itu diikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi itu juga dilepaskan di surga. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh doa itu kau impartasikan sekarang juga. Syaka bakarana ya
dibuka, pintu akan dibuka. Kemurahan-kemurahan Tuhan nyata. Setiap orang yang kami temui dan kami ajak bicara, akan ada tangan kemurahan Tuhan yang bekerja. Pintu dibukakan. Pintu yang berabad-abad akan terangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana ada anak army of God, di situ juga Injil akan diberitakan. Di mana Tuhan tempatkan kami, disitulah promised land kami. Kami klaim di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan melangkah. We are a man of action. Kami akan bertindak. Kami percaya inilah waktunya. Inilah waktunya melihat kemenangan itu terjadi. Inilah waktunya melihat tembok itu dibangun. Inilah waktunya kehidupan orang dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. This is the time. This is the time. Bangkitkan kami Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu. Bangkitkan aku. Bangkitkan aku. Jadikan aku hamba.